Fajar baru saja merekah di ufuk timur ketika suara ayam jantan bersahut-sahutan dari balik pagar bambu. Embun masih menempel di ujung daun pisang, dan udara pagi di desa Plosorejo terasa dingin, menusuk namun menenangkan. Di sebuah rumah kecil berdinding papan, seorang lelaki paruh baya tengah bersiap dengan wajah letih namun tetap bersemangat. Namanya Darmiji, penjual sayur keliling yang sudah belasan tahun menggantungkan hidup dari dorongan gerobaknya. Gerobak itu sederhana, terbuat dari kayu yang cat hijaunya mulai memudar dengan roda yang sudah berderit setiap kali didorong. Di dalamnya tertata sayur mayur sisa kemarin, sebagian masih segar, sebagian sudah mulai layu. Istrinya, Wahyuni, sedang menyiapkan nasi bungkus untuk bekal suaminya. "Mas, nanti jangan lupa mampir ke rumah Bu Parmi. Katanya mau beli daun singkong sama cabai rawit," ujar Wahyuni sambil menata nasi dengan sambal teri di atas daun pisang. Darmiji mengangguk pelan. "Iya, Yun. Tapi kayaknya jualan hari ini nggak bisa banyak. Modal tinggal sisa segini." Ia menunjuk kaleng kecil berisi uang lusuh yang bahkan tidak penuh setengahnya. Wahyuni menatap suaminya dengan wajah iba. "Mas, kalau memang lagi sepi, istirahat aja dulu. Jangan maksain. Aku takut Mas kecapean." "Lah, kalau aku nggak jualan, kita makan apa, Yun?" jawab Darmiji lirih. "Modal kecil begini aja sudah susah muternya. Kalau nggak keluar, malah nggak jalan sama sekali." Ia kemudian mendorong gerobaknya keluar dari halaman rumah, melewati jalan tanah yang masih basah oleh sisa hujan malam tadi. Di sisi jalan, sawah terbentang luas dengan air yang memantulkan sinar matahari pagi. Suara serangga mulai terdengar dari semak, menandakan hari akan segera panas. Desa Plosorejo bukan desa kaya, tapi warganya saling mengenal. Darmiji sudah seperti bagian dari pagi mereka. Setiap kali ia lewat, suara khasnya selalu terdengar. Sayur, sayur segar, daun bayam, kangkung, lombok, tomat. Beberapa ibu rumah tangga keluar membawa tampah atau baskom, membeli sekadar bahan untuk masak siang. Namun hari itu, pembeli tak seramai biasanya. Banyak yang menolak halus. "Wah, maaf Ji, aku tadi pagi sudah beli ke Mbak Tatik." "Atau besok aja Ji, hari ini masak dari kebun sendiri." Senyum Darmiji tetap ia paksakan, walau hatinya perih. Satu demi satu rumah ia lewati, tapi sayur di gerobaknya nyaris tak berkurang. Terik mulai menyengat. Ia berhenti di bawah pohon jati besar di pinggir jalan, membuka bekal dari Wahyuni, lalu makan pelan-pelan. Ia menatap sayur-sayurnya, bayam yang mulai layu, tomat yang kulitnya sudah keriput, kol yang tepinya menguning. "Duh, Gusti, kapan rejeki ini membaik?" gumamnya lirih. Dulu, waktu awal menikah, Darmiji dan Wahyuni hidup pas-pasan tapi cukup bahagia. Ia masih kuat mendorong gerobak keliling 3 desa sekaligus. Modalnya pun lumayan, hasil jualannya bisa diputar lagi ke pasar induk setiap subuh. Tapi, sejak harga sayur naik dan pembeli makin sedikit karena banyak warga punya kebun sendiri, keuntungan terus menurun. Apalagi 2 kali sayurannya busuk karena tak laku dijual selama musim hujan. Sejak saat itu, modalnya terus tergerus. Wahyuni sendiri mencoba membantu dengan membuat peyek kacang dan titip jual di warung. Tapi hasilnya tak seberapa. Rumah kecil mereka di tepi desa mulai rapuh, atap bocor di beberapa titik. Namun mereka tetap bertahan karena tak ada pilihan lain. Pernah suatu malam, Darmiji duduk di beranda sambil menatap lahan belakang rumah yang ditumbuhi semak belukar. Lahan itu dulunya sawah kecil warisan ayahnya, tapi lama dibiarkan karena tanahnya keras dan gersang. "Coba tanah itu bisa ditanami sayur," gumamnya. Tapi setiap kali mencoba mencangkul,
Tanahnya seperti tak mau diolah, kering, penuh batu kecil, dan sulit ditumbuhi apapun. Hari berganti minggu, dan Darmiji makin sering pulang dengan sisa dagangan. Kadang ia dan istrinya makan sayur layu yang tak laku, sekadar agar tak terbuang percuma. Suatu pagi, setelah belanja di pasar, ia sempat berbincang dengan Mbah Karto, tetangga tua yang dulu juga pernah jualan sayur. "Mbah, kok sekarang pasar sepi ya? Sayur banyak tapi pembeli kayak hilang," tanya Darmiji sambil mengikat tali gerobaknya. Mbah Karto tersenyum samar. "Rezeki itu bukan cuma soal pasar, Ji. Kadang alam juga punya cara lain buat ngasih berkah, asal kita sabar." Darmiji hanya mengangguk, tak terlalu mengerti. Ia tak tahu bahwa kata-kata Mbah Karto itu kelak akan terasa seperti pesan gaib dari masa depan. Siang itu, udara terasa sangat panas. Jalanan sepi, hanya sesekali motor lewat menimbulkan debu tebal. Darmiji merasa kepalanya pening. Ia sudah berjalan jauh dari pasar, tapi pembeli tak juga ada. Akhirnya, di sebuah tikungan jalan menuju desa sebelah, ia melihat pohon besar, beringin tua dengan akar menjalar ke tanah, rimbun dan sejuk di bawahnya. Pohon itu sudah lama ia kenal, tapi entah mengapa hari itu rasanya berbeda, seperti memanggil. "Ah, berteduh bentar aja," gumamnya. Ia menepi, memarkir gerobaknya di sisi jalan, lalu duduk di bawah pohon sambil menyandarkan punggung pada batangnya yang besar. Angin semilir bertiup lembut. Daun-daun beringin bergesekan pelan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Ia menatap ke langit yang mulai tertutup awan kelabu. Lelah dan kantuk datang bersamaan. Tanpa disadari, kepalanya mulai terangguk-angguk. Dalam samar-samar, ia seperti mendengar suara perempuan memanggil namanya dari jauh. "Darmiji." Suara itu lembut, namun menggema aneh di telinganya. Ia mencoba membuka mata, tapi pandangannya kabur. Dunia di sekelilingnya seolah bergoyang. Suara jangkrik tiba-tiba hilang, digantikan senyap yang menekan dada. Dan saat kelopak matanya benar-benar tertutup, angin berhenti. Tak ada suara, tak ada cahaya, hanya keheningan yang begitu pekat, seolah waktu berhenti. Ketika Darmiji membuka mata lagi, udara terasa berbeda. Ia mendengar gemericik air dan aroma tanah basah yang asing. Ia menatap sekeliling. Pohon beringin itu masih ada, tapi jalan di depannya bukan lagi tanah desa Plosorejo. Ia melihat hamparan sawah luas dengan padi menguning, dan di kejauhan tampak deretan rumah panggung yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Loh, ini di mana?" bisiknya kaget. Ia berdiri perlahan, menatap gerobaknya. Masih ada di situ, tapi sayurannya kini terlihat segar kembali, seolah baru dipetik. Dari arah jalan, terlihat seorang lelaki berpakaian serba putih berjalan mendekat sambil tersenyum ramah. "Panjenengan pasti capek, silakan ikut saya. Di kampung kami banyak sayur seperti milikmu," katanya dengan suara tenang namun berat. Darmiji menatap wajah orang itu, tak asing, tapi tak bisa diingat dari mana. Ia menelan ludah, mencoba bicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Darmiji berdiri terpaku di bawah beringin besar itu, masih setengah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Angin di tempat itu terasa berbeda, sejuk, tapi tidak seperti angin yang biasa berembus di desanya. Udara terasa ringan, segar, namun mengandung aroma tanah dan bunga yang tak ia kenal. Suara jangkrik, ayam, atau kambing yang biasanya ramai di siang hari sama sekali tak terdengar. Yang ada hanya suara gemericik air yang entah dari mana asalnya, menenangkan tapi juga menggelisahkan. Ia
menatap jalan di depan pohon itu. Jalannya bersih sekali, seolah baru disapu. Di sisi kiri kanan tumbuh pohon pisang, singkong, dan pepaya yang buahnya tampak besar-besar, hampir tak masuk akal. Bayam yang tumbuh di tepi jalan setinggi lutut, dengan daun selebar telapak tangan orang dewasa. Semua terlihat hidup dan segar, seperti baru diguyur hujan pagi. Tapi anehnya, tanahnya kering, tidak becek, tidak berdebu. "Loh, kok bisa?" gumam Darmiji pelan, mengelus dadanya sendiri. Lelaki berpakaian putih yang tadi muncul kini berdiri di sampingnya. Ia tersenyum ramah, matanya teduh, namun sulit ditebak. "Panjenengan nyasar ya? Sini, ikut saya dulu. Di kampung kami, orang singgah nggak boleh kelaparan." Darmiji menelan ludah. Rasa takut, heran, dan penasaran bercampur jadi satu. Ini di mana, Pak? Tadi saya cuma berteduh di bawah pohon. Terus tiba-tiba, orang itu menatapnya seolah tahu segalanya. Di tempat yang masih sama, tapi tidak semua bisa sampai sini, Pak Darmiji. Jantung Darmiji berdetak cepat. "Kok jenengan tahu nama saya?" tanyanya waspada. Orang itu tersenyum lagi, lembut tapi tak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan menyusuri jalan, dan Darmiji entah kenapa mengikuti di belakang. Langkahnya ringan, seperti dipandu sesuatu yang tak terlihat. Kampung itu tampak begitu damai. Rumah-rumah panggung berdiri rapi, terbuat dari kayu jati tua yang mengilap seolah baru dipelitur. Di halaman tiap rumah, tanaman sayur tumbuh subur dan beragam. Ada kangkung, bayam, tomat, kacang panjang, kol, dan cabai. Tapi warnanya lebih cerah, daunnya lebih hijau, batangnya lebih kuat. Tak ada satupun daun yang berlubang dimakan ulat. Tak ada tanda layu atau kering. Di pinggir jalan, anak-anak berlarian tanpa suara. Ya, tanpa suara. Mulut mereka tertawa, tapi tak terdengar sedikit pun. Langkah kaki mereka pun ringan, seolah tidak menyentuh tanah. Rambut mereka hitam legam, kulitnya pucat bersih, mata mereka bening seperti kaca. Darmiji berhenti melangkah, bulu kuduknya berdiri. "Ini kampung apa toh?" gumamnya. Lelaki berpakaian putih itu berhenti dan menatap ke arahnya. Kampung ini tidak banyak dikunjungi orang. Kadang hanya mereka yang sedang butuh pertolongan yang bisa sampai sini. "Pertolongan?" ulang Darmiji dengan nada bingung. "Panjenengan sudah berjuang lama kan? Rejeki seret, dagangan tak laku. Tapi niat panjenengan baik, tidak pernah mengeluh, tidak menipu pembeli, tidak iri. Alam mendengar, Ji. Alam selalu mendengar," ucap lelaki itu pelan. Darmiji menelan ludah. Tubuhnya bergetar antara takut dan takjub. Ia tak paham sepenuhnya, tapi kata-kata itu terasa menembus dada. Mereka berjalan lagi. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah yang lebih besar dari lainnya, tapi tetap sederhana. Di depan rumah itu, berdiri seorang perempuan tua, berambut panjang yang disanggul rapi. Pakaiannya kebaya sederhana, tapi kainnya tampak bersih dan harum. Wajahnya tenang, matanya tajam, tapi penuh kasih. "Selamat datang Darmiji," katanya lembut, seperti sudah menunggu. "Kami sudah lama tahu tentangmu." Darmiji membungkuk sopan. "Nuhun sewu Bu, saya nggak tahu ini di mana. Saya cuma mau istirahat sebentar di bawah pohon, tapi tiba-tiba, Perempuan itu mengangkat tangannya pelan, menenangkan. "Tidak perlu takut. Kami tidak jahat. Kami hanya ingin menolong." Kadang yang bekerja dengan hati
perlu sedikit bantuan agar bisa terus hidup. Ia mempersilakan Darmiji duduk di bangku bambu. Lelaki berpakaian putih itu kemudian menghilang, entah kemana. Dari dapur, keluar aroma sayur bening, bayam dengan jagung muda, dan irisan tempe. Bau yang begitu familiar mengingatkan Darmiji pada masakan istrinya di rumah. Perempuan tua itu tersenyum. "Makanlah dulu, panjenengan pasti lapar." Darmiji sempat ragu, tapi rasa lapar mengalahkan rasa takut. Ia makan perlahan, dan herannya, rasa sayur itu seperti tak pernah ia rasakan sebelumnya. Segar, manis, dan menenangkan. Setiap suapan terasa seperti menyalakan tenaga baru dalam tubuhnya. "Bu, sayur ini dari mana? Rasanya aneh, tapi enak banget," tanya Darmiji setelah selesai. "Dari tanah kami, tanah yang hidup karena kami menjaga keseimbangannya. Semua tumbuh tanpa pupuk, tanpa pestisida, tanpa rakus," jawab perempuan itu dengan senyum samar. Setelah makan, perempuan itu mengajak Darmiji ke belakang rumah. Di sana, terbentang kebun luas yang penuh tanaman. Tapi bukan hanya sayur. Ada pohon-pohon kecil dengan buah berwarna keemasan. Ada tanaman yang memancarkan cahaya lembut seperti kunang-kunang. Dan ada bunga-bunga dengan kelopak yang seolah bergerak perlahan mengikuti arah pandang. "Kami hidup berdampingan dengan alam. Tanah ini memberi karena kami tak pernah memaksanya," ujar perempuan itu. Ia kemudian mengambil sebuah keranjang kecil berisi biji-bijian. "Ambillah ini, Darmiji, bibit dari kebun kami. Bawalah pulang dan tanamlah di tanahmu yang lama kau biarkan kosong. Tanahmu dulu keras karena marah, karena kau biarkan terlupakan. Tapi kalau kau rawat dengan hati, ia akan kembali subur." Darmiji menerima keranjang itu dengan gemetar. "Tapi, gimana saya bisa pulang, Bu? Jalan tadi nggak seperti jalan biasa." Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. "Nanti, saat waktunya, kau akan tahu jalannya. Sekarang, tidurlah dulu di sini. Esok pagi, kau akan bangun di tempatmu semula." Malam tiba di kampung itu dengan keindahan yang tak bisa dijelaskan. Langitnya bertabur cahaya, tapi bukan bintang seperti biasanya. Lebih mirip bunga api halus yang menari di udara. Udara hangat, dan dari kejauhan terdengar suara seperti gamelan, lembut, menenangkan, seolah datang dari bumi itu sendiri. Darmiji berbaring di balai bambu, memeluk keranjang kecil berisi bibit itu. Matanya perlahan terpejam, dan dalam kantuknya, ia mendengar suara perempuan tua tadi berbisik, "Jangan lupa, rawat dengan hati, bukan dengan ambisi." Ketika Darmiji membuka mata, ia tersentak. Ia sudah kembali di bawah pohon beringin besar, di tempat yang sama. Gerobaknya masih di situ, tapi sekarang sayur di dalamnya segar semua, seperti baru diambil dari kebun. Keranjang kecil berisi biji-bijian masih dalam pelukannya. Ia menatap sekeliling, jalan sepi, hanya suara ayam dari kejauhan. Tidak ada tanda-tanda kampung aneh itu, dan anehnya hari masih sama. Hanya matahari sudah condong ke barat, padahal di kampung itu ia sudah semalam berada di sana. Darmiji berdiri. Tubuhnya masih lemas, tapi hatinya penuh rasa ingin tahu. Ia menatap keranjang di tangannya dan bergumam pelan, "Apa? Semua itu mimpi?" Tapi saat ia mencium bau tanah di dalam keranjang, aroma itu sama persis seperti yang ia hirup di kampung misterius itu. Segar, lembab, dan entah kenapa terasa hidup. Darmiji beranjak pulang. Di sepanjang jalan, pikirannya masih diselimuti kampung asing itu. Namun, sesampainya di rumah ia tak langsung menceritakan kejadian itu pada istrinya. Esok paginya, matahari muncul pelan dari balik sawah,
memantulkan cahaya keemasan di permukaan air yang tenang. Udara terasa segar, tapi bagi Darmiji, segarnya pagi itu terasa lain. Ia masih duduk di beranda rumahnya, menatap keranjang kecil berisi biji-bijian yang kini tergeletak di pangkuannya. Wahyuni, istrinya, keluar membawa secangkir kopi hitam dan duduk di sebelahnya. "Mas, dari tadi bengong aja. Ada apa? Dapat rejeki apa semalam?" tanyanya lembut. Darmiji menatap istrinya lama, seolah ingin memastikan semuanya nyata. "Yuni, aku kemarin ketiduran di bawah pohon beringin dekat jalan ke pasar. Tapi pas bangun, aku bukan di situ lagi." Wahyuni mengerutkan kening. "Maksudnya?" Darmiji menghela napas. Ia menceritakan semuanya tentang kampung aneh yang tenang, sayur-sayur yang subur luar biasa, lelaki berpakaian putih, perempuan tua dengan suara lembut, hingga keranjang kecil berisi bibit. Suaranya pelan, seolah takut kalau ceritanya terdengar mustahil. Wahyuni terdiam lama. Tatapannya berpindah ke keranjang kecil itu. Biji-bijinya berwarna keperakan, mengkilap seperti diselimuti embun, tapi tidak basah. "Mas, ini beneran dari sana?" "Iya, awalnya aku pikir semua cuma mimpi, tapi nyatanya keranjang ini masih aku pegang waktu aku terbangun," jawab Darmiji sambil membelai keranjang itu dengan hati-hati. Wahyuni menarik napas panjang. Ia tahu suaminya bukan orang yang suka mengada-ada, tapi kisah yang barusan didengar terlalu aneh untuk dicerna. "Mas mau apa dengan bibit ini?" "Tak tanam, Yun," jawab Darmiji mantap. "Tanah belakang rumah kita yang udah lama nganggur itu, siapa tahu bisa tumbuh." Hari itu juga Darmiji mulai membersihkan lahan belakang rumahnya. Tanah itu sudah lama ia biarkan jadi semak. Rumput liar tumbuh tinggi, sebagian sudah mengering. Ia mencangkul perlahan, meski tubuhnya masih pegal setelah semalam. Anehnya, tanah yang dulu keras dan susah digali, kini terasa lunak, seperti baru diguyur hujan semalam. Setiap cangkulnya terasa ringan, dan aroma tanah yang keluar segar sekali, mirip seperti yang ia cium di kampung aneh itu. Wahyuni ikut membantu, mencabut rumput, dan menata batas-batas lahan. "Mas, kok tanahnya empuk banget ya? Padahal dulu kayak batu," ujar Wahyuni sambil mengelap keringat. "Iya, aku juga heran. Mungkin karena hujan kemarin," jawab Darmiji singkat. Walau dalam hatinya, ia tahu tak ada hujan semalam. Setelah lahan bersih, ia menggali lubang-lubang kecil dan mulai menanam bibit-bibit dari keranjang itu. Setiap biji ia tanam dengan hati-hati, satu persatu, sambil berdoa lirih. Wahyuni menatap dari belakang, separuh antara kagum dan khawatir. "Mas, yakin ini bakal tumbuh?" "Entahlah, Yun, tapi aku ngerasa ini bukan bibit biasa. Rasanya hidup," ucap Darmiji lirih. Selesai menanam, ia menutup tanahnya perlahan. Hari-hari berikutnya, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Bibit yang ia tanam tumbuh cepat, terlalu cepat. Dalam 2 hari, daun kecil mulai muncul, dan seminggu kemudian, tanaman-tanaman itu sudah setinggi lutut. Daunnya hijau tua, segar, dan tampak kuat. Bahkan, bayamnya tak seperti bayam biasa. Urat-urat daunnya tampak tebal, dan batangnya lebih kokoh. Wahyuni nyaris tak percaya melihatnya. "Mas, ini tumbuhnya cepet banget. Aku baru siram kemarin sore loh." Darmiji tersenyum lebar. "Aku bilang apa, Yun? Ini bibit istimewa. Tapi yang lebih aneh, mereka tidak pernah melihat serangga apapun di kebun itu. Tak ada ulat, belalang, atau semut. Tanahnya tetap lembab meski tak disiram tiap hari. Bahkan,
rumput liar pun tak tumbuh di sekitar tanaman-tanaman itu, seolah lahan itu hanya milik mereka. Malamnya, ketika Darmiji duduk di beranda, ia memperhatikan kebunnya dari jauh. Daun-daunnya seolah berpendar samar, seperti menyimpan cahaya dari dalam. Ia bergidik, tapi rasa takut itu cepat berubah jadi kekaguman. "Terima kasih, Bu," bisiknya pelan, teringat pada perempuan tua dari kampung misterius itu. Beberapa minggu kemudian, hasil kebunnya siap panen. Sayurannya tumbuh subur, bahkan lebih banyak dari yang ia perkirakan. Bayamnya tebal, kangkungnya panjang-panjang, tomatnya merah menyala dan besar seperti bola pingpong. Wahyuni membawa sebagian ke dapur dan memasaknya. Saat dimasak, aroma sayur itu semerbak ke seluruh rumah, lebih segar dari sayur biasa. Saat mereka makan malam, rasanya luar biasa manis dan gurih, tanpa bumbu berlebih. "Mas, ini sayur rasanya lain. Enak banget. Kayak waktu aku makan masakan ibu dulu waktu kecil," ujar Wahyuni dengan mata berbinar. Darmiji hanya tersenyum. "Aku pengen coba jual besok. Cuma sedikit aja dulu, buat ngetes." Keesokan paginya, Darmiji mendorong gerobaknya seperti biasa. Tapi kali ini, isi gerobaknya bukan dari pasar. Semua sayur ia petik dari kebunnya sendiri. Warnanya cerah, segar, dan tidak layu meski matahari mulai naik tinggi. Saat ia lewat di depan rumah Bu Parmi, perempuan itu langsung memanggil, "Loh, Ji, sayurmu kok sekarang seger banget. Bayamnya aja tebel gitu, ya?" Darmiji tertawa kecil. "Iya, Bu, baru panen dari kebun sendiri." "Wah, tak beli banyak ya. Yang ini kelihatannya seger banget." Sejak hari itu, keajaiban kecil mulai terjadi. Dalam waktu seminggu, Darmiji kehabisan dagangan setiap hari. Para pembeli berebut karena sayurannya segar dan tahan lama. Ada yang bilang bayamnya sedap meski dimasak tanpa garam. Ada juga yang bilang tumisan kangkungnya wangi, seperti habis dipetik dari kebun pagi itu juga. Wahyuni pun mulai ikut berjualan di depan rumah, dan para ibu-ibu kampung datang silih berganti membeli langsung. Rumah mereka yang dulu sepi, kini ramai oleh tawa dan obrolan. Mbah Karto, tetangga tua mereka, datang suatu sore sambil membawa rokok lintingan. "Hehehe, Ji, aku dengar-dengar sayurmu laris manis, ya?" Darmiji tersenyum sambil menyuguhkan teh hangat. "Alhamdulillah, Ambah. Dari kebun belakang aja, entah kenapa tumbuhnya subur banget." Mbah Karto menatap kebun di belakang rumah itu lama sekali, lalu berkata pelan, "Kalau alam udah ridho, hasilnya nggak pernah bohong, Ji. Tapi jaga sikap, jangan serakah. Tanah juga bisa murka kalau disalahgunakan." Darmiji mengangguk dalam-dalam. Kata-kata itu terasa berat, tapi penuh makna. Malam itu, sebelum tidur, Darmiji menatap lagi kebun sayurnya dari jendela. Angin bertiup lembut, daun-daun sayur bergoyang perlahan seperti menyapa. Dalam remang cahaya bulan, ia seolah melihat bayangan samar perempuan tua berdiri di antara tanaman-tanamannya, menatapnya dengan senyum tipis. Ia terdiam. Tak ada rasa takut, justru hatinya hangat. Ia tahu siapapun yang dulu menolongnya, kini masih menjaga. Musim kemarau datang lebih cepat tahun itu. Matahari terasa lebih terik dan debu beterbangan setiap kali angin lewat. Di banyak rumah, tanaman mulai layu, sumur-sumur dangkal mengering, dan ladang-ladang berubah kecoklatan. Tapi satu tempat tampak berbeda, kebun di belakang rumah Darmiji. Di sana, hijau masih lebat. Daun-daun bayam berkilau di bawah sinar matahari. Kangkung tumbuh dengan gemuk, tomat menggantung merah ranum di tangkainya. Tanahnya lembab,
Meski sudah sepekan tak turun hujan, burung-burung kecil kerap hinggap di dahan pagar bambu, seolah tertarik pada kesuburan kebun itu. Wahyuni berdiri di tepi kebun, membawa keranjang penuh hasil panen. "Mas, ini kok tanahnya nggak kering-kering ya? Padahal kebun Pak Sastro di seberang udah pecah-pecah kayak kulit ular." Darmiji tersenyum kecil. "Entahlah Yun, tapi aku cuma nyiram seminggu sekali. Mungkin air dari bawah tanahnya masih cukup." Wahyuni mengangguk, tapi dalam hatinya ada perasaan aneh. Ia sering melihat embun di daun sayur setiap pagi, padahal tak ada hujan semalam. Kadang, saat malam sangat sepi, ia merasa mendengar suara gemericik air kecil dari kebun, seperti ada sungai halus mengalir di bawahnya. Namun, mereka memilih tak memperbincangkannya. Dalam hati, keduanya hanya bisa bersyukur. Rezeki Darmiji berubah drastis. Dulu, ia mendorong gerobak sayur keliling desa, menahan panas dan debu, hanya untuk pulang dengan sisa dagangan yang layu. Kini, pembeli datang ke rumahnya. Setiap pagi, halaman rumahnya dipenuhi ibu-ibu membawa keranjang dan ember, berebut sayur segar. Bayam 2 ikat Ji. Kangkung 5, sekalian cabe 1 bungkus. "Sayurmu kok beda, ya Ji? Enak banget kalau dimasak." Dalam waktu singkat, Darmiji tak lagi berjualan keliling. Ia jadi penyetok sayur, pemasok untuk para pedagang keliling lain, dan warung makan di pasar kecamatan. Bahkan, beberapa pedagang dari desa lain datang khusus untuk membeli sayuran darinya. Ia membangun gubuk kecil di samping rumah sebagai tempat menimbang dan mengemas sayur. Setiap pagi, ia menjemur daun-daun basah dan menyortir hasil panen. Sementara Wahyuni menulis daftar pesanan dengan tulisan rapi di buku tulis bekas. Setiap hari, suara obrolan dan tawa terdengar dari halaman mereka. Rumah kecil yang dulu sepi, kini ramai seperti pasar mini. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, datanglah Mbah Karto, tetangga tua yang dulu memberi nasihat tentang sabar dan rezeki. Ia berjalan perlahan dengan tongkat bambu, wajahnya tampak lelah tapi teduh. "Wah, Darmiji, kebunmu kok tambah luas toh? Daun-daunnya segar kayak baru kena hujan semalaman," katanya sambil tersenyum. Darmiji menyambutnya dengan hormat, mempersilakan duduk di bangku bambu. "Iya Mbah, alhamdulillah hasilnya bagus terus. Malah aku kepikiran mau nyewa lahan belakang rumah Mbah yang kosong itu, biar bisa nanam lebih banyak." Mbah Karto menatap Darmiji lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau buat kebaikan, silakan Ji. Lahan itu udah nggak aku garap sejak anak-anak pada merantau. Asal kamu jaga, jangan serakah." Darmiji tersenyum lebar. "Tenang Mbah, kita bagi hasil separuh untuk Mbah, biar sama-sama dapat berkah." Mbah Karto tertawa kecil, suaranya serak. "Kamu ini orangnya masih sama Ji. Dulu susah tetap jujur, sekarang sudah enak juga masih ingat orang." Sejak hari itu, Darmiji mulai menggarap lahan milik Mbah Karto. Tanahnya keras dan kering, tapi anehnya begitu dicangkul dan ditanami bibit dari kebunnya sendiri, tanah itu cepat gembur dan subur. Dalam hitungan minggu, hijau mulai menutupi seluruh permukaan. Penduduk desa heran. Banyak yang datang melihat dan bertanya-tanya. "Darmiji, pupuknya apa sih? Airnya dari mana? Kok bisa lembab terus? Kalau bisa, ajarin aku juga Ji, biar tanamanku hidup lagi." Tapi Darmiji hanya menjawab sederhana, "Aku cuman rawat dengan hati, nggak ada pupuk, nggak ada obat hama. Alam udah ngasih yang terbaik.
tinggal kita jagain." Jawaban itu terdengar klise bagi sebagian orang, tapi hasilnya nyata. Sayur dari kebun Darmiji tetap tumbuh subur, tak pernah gagal panen. Bahkan saat desa lain kekeringan. Suatu malam, Darmiji duduk di teras rumah sambil minum teh bersama istrinya. Bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya ke kebun di belakang. Daun-daun sayur bergoyang, perlahan diterpa angin, seolah menari. "Mas," ujar Wahyuni pelan, "aku tadi mimpi ketemu perempuan tua." Dia senyum, terus bilang, "Tanah ini sudah mengenal tanganmu. Kira-kira apa maksudnya ya?" Darmiji menatap istrinya lama, lalu tersenyum samar. "Mungkin cuman mimpi biasa, Yun. Tapi kalau benar, berarti kita cuman disuruh jaga. Jangan sampai lupa diri." Ia menatap kebun itu, dan samar-samar di antara dedaunan, ia melihat kilatan cahaya kecil seperti kunang-kunang, tapi jumlahnya banyak dan bergerak pelan. Ia diam, tak ingin membuat istrinya cemas. Dalam hatinya, ia tahu mereka sedang diperhatikan. Waktu berlalu dan kehidupan keluarga Darmiji benar-benar berubah. Mereka memperbaiki rumah, mengganti atap bocor, bahkan bisa menabung. Wahyuni membeli sepeda motor bekas agar bisa mengantar pesanan sayur ke desa sebelah. Tapi yang paling membuat orang heran, kebun Darmiji tak pernah diserang hama. Suatu hari, Pak Sastro, tetangga di sebelah utara, datang dengan wajah bingung. "Ji, aku udah semprot pestisida tiap minggu, tapi ulat tetap makan sayuranku." "Lah, kebunmu kok bersih terus? Daunnya mulus semua." Darmiji hanya menggeleng. "Aku juga nggak ngerti, Pak. Mungkin tanahnya yang beda." Padahal dalam hati ia tahu. Saat malam tiba, kadang ia melihat bayangan kecil bergerak di antara daun-daun sayur, seperti tangan-tangan halus yang menepuk daun dan membenarkan batang tanaman. Bukan manusia, tapi bukan juga hewan. Ia sudah tak terkejut lagi. Ia tahu ada yang menjaga. Namun, suatu pagi, saat Darmiji hendak berangkat memetik sayur, ia merasa dorongan kuat untuk pergi ke pohon beringin tempat ia dulu tertidur. Entah kenapa, hatinya gelisah, seolah ada yang memanggilnya dari jauh. Ia berjalan sendirian, menyusuri jalan tanah yang kini jarang ia lewati. Pohon beringin itu masih berdiri megah, sama seperti dulu, rindang, tenang, tapi terasa hidup. Anginnya membawa aroma tanah dan bunga liar. Darmiji menatap pohon itu lama, lalu menunduk hormat. "Terima kasih atas semua ini," bisiknya pelan. Angin tiba-tiba berembus lembut, menggoyangkan dedaunan. Suara seperti bisikan terdengar samar, menggetarkan dada Darmiji. "Rawatlah, jangan serakah. Kami cuma menitipkan." Darmiji menutup mata, merasakan getaran halus di telapak tangannya. Hangat, seperti dulu saat ia memegang keranjang bibit pertama kali. Ia tahu pesan itu nyata. Ketika ia pulang, langit sudah mulai jingga. Dari kejauhan, ia melihat Wahyuni tersenyum lebar di depan rumah, menyambutnya sambil memegang nota pesanan. "Mas, kabar gembira. Ada warung di pasar kota yang mau ambil sayur dari kita tiap minggu." Darmiji tertawa pelan, menatap kebun hijau di belakang rumah yang bergoyang pelan diterpa angin sore. Ia mengangguk pelan, penuh rasa syukur. "Ya, Yun, kalau kita rawat dengan hati, alam bakal kasih rezekinya tanpa batas." Dan di ujung kebun, di antara cahaya matahari yang memudar, bayangan samar seorang perempuan tua berdiri lagi. Senyum tipisnya menenangkan, seperti dulu. Ia tidak berkata apa-apa,
hanya menatap Darmiji dengan tatapan yang membuatnya sadar. Semua ini bukan keajaiban yang harus dibangga-banggakan, tapi amanah yang harus dijaga. Waktu terus berjalan. Desa Plosorejo kini sering disebut orang sebagai desa hijau, berkat kebun-kebun yang tumbuh subur di sekeliling rumah warga. Tak sedikit yang mengikuti jejak Darmiji menanam sayur di halaman sendiri. Meski hasilnya tak sehebat kebun Darmiji, mereka tetap merasa terbantu. Ada panen kecil yang bisa dijual atau dimasak setiap hari. Nama Darmiji pun makin dikenal. Dari seorang penjual sayur keliling yang dulu menahan lapar di tengah jalan, ia kini jadi pemasok utama sayur untuk 2 kecamatan. Rumahnya yang dulu reot kini berdinding bata dan beratap seng baru, tapi suasana sederhana tetap terasa. Ia masih bangun sebelum subuh, menyapu halaman, dan menyiapkan sarapan bersama Wahyuni sebelum ke kebun. Namun, di tengah kesibukan yang penuh berkah itu, ada satu hal yang terus mengusik hati Darmiji. Ia merasa punya hutang rasa. Setiap kali memandang sayur-sayurnya yang tumbuh subur, ia teringat pada kampung misterius itu. Tempat di mana ia pertama kali mendapat bibit ajaib yang mengubah hidupnya. Sudah setahun berlalu sejak malam ia tertidur di bawah pohon besar itu, tapi bayangan tempat asing dengan rumah-rumah berkilau dan wangi tanah basah itu tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Suatu sore di bulan Suro, saat matahari mulai turun ke barat dan langit berubah jingga keemasan, Darmiji duduk di tepi kebun sambil memandangi sayur-sayur yang siap panen. Angin bertiup lembut, tapi di telinganya samar terdengar seperti suara seseorang memanggil namanya. Darmiji. Suara itu halus, lembut, tapi jelas. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun. Wahyuni masih di dapur. Anak-anak tetangga yang biasa bantu memetik sayur sudah pulang. Hanya dirinya sendiri dan suara jangkrik dari semak belakang. Bulu kuduknya berdiri, tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa rindu yang aneh. Malam itu, Darmiji tak bisa tidur. Ia duduk di beranda, menatap langit yang penuh bintang, lalu menatap jalan tanah yang menuju arah barat, arah menuju pohon besar itu. Wahyuni keluar membawa secangkir teh hangat. "Mas, kok belum tidur? Ada pikiran apa?" Darmiji menatap istrinya, tersenyum tipis. "Yun, aku kepikiran mau ke pohon beringin itu lagi. Rasanya aku harus ngucap terima kasih lagi. Kalau bukan karena mereka, kita gak bakal sampai di titik ini." Wahyuni menatapnya lama. Ada rasa khawatir, tapi juga pengertian dalam matanya. Kalau memang itu yang Mas rasakan, ya sudah. Tapi jangan lupa berdoa. Siapapun yang nolong kita dulu, semoga niat baik Mas diterima. Darmiji mengangguk. Ia tahu, malam itu ia sudah memutuskan. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Darmiji berangkat sendirian. Ia mengenakan baju lengan panjang, membawa sebotol air, dan seikat kecil sayur terbaik dari kebunnya, bayam, tomat, dan daun kemangi. "Biar ini jadi tanda terima kasih," gumamnya pelan. Jalan menuju pohon besar itu kini jarang dilewati orang. Rumput liar tumbuh tinggi, sebagian jalan sudah tertutup semak. Tapi langkah Darmiji tetap mantap. Setiap derap kakinya terasa seperti mengenang masa lalu. Masa-masa ia mendorong gerobak berat di jalan ini, di bawah panas yang menyengat. Setelah hampir 1 jam berjalan, tibalah ia di tempat itu. Pohon beringin itu masih berdiri megah, lebih besar dari terakhir kali ia lihat. Akar-akar udaranya menggantung seperti tirai, dan di bawahnya tanah tampak bersih, seolah sering disapu. Ia menatap batang pohon itu lama, lalu menunduk.
"Assalamualaikum. Kalau memang ada yang mendengar, saya Darmiji. Dulu saya pernah ketiduran di sini. Saya mau ngucap terima kasih karena hidup saya berubah sejak hari itu. Tak ada angin, tak ada suara, hanya sunyi panjang yang membuat dadanya berdebar." Ia meletakkan ikatan sayur di akar pohon, lalu duduk bersila sambil menunduk. Beberapa menit berlalu, lalu perlahan angin sejuk berembus, daun-daun beringin bergoyang lembut, dan suara yang sangat dikenalnya kembali terdengar dari antara akar. "Rezeki itu bukan milikmu, Darmiji, tapi titipan untuk dibagi." Darmiji membuka mata, menatap sekeliling. Di hadapannya berdiri sosok yang dulu memberinya bibit. Seorang perempuan tua berkerudung lusuh, kulitnya halus seperti daun muda, dan mata yang teduh tapi tak sepenuhnya manusia. Ia tersenyum lembut, lalu menatap sayur yang dibawa Darmiji. "Tanamanmu tumbuh karena kau merawatnya dengan hati, bukan karena bibit itu. Tapi tanah yang kau rawat kini telah mengenalmu. Jagalah, jangan serakah." Darmiji menunduk dalam, hampir tak bisa bicara. "Terima kasih. Saya tak tahu bagaimana membalasnya." Perempuan itu melangkah mendekat, lalu menyentuh bahu Darmiji dengan ujung jarinya. Sentuhan itu dingin, tapi menenangkan. "Balaslah dengan kebaikan. Tanamlah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Jika kau memberi makan banyak orang, maka kebunmu akan tetap hidup. Selama kau tak berhenti berbagi, angin kembali berembus kencang, kali ini membawa aroma bunga liar yang harum." Ketika Darmiji mengangkat kepala, sosok itu sudah lenyap. Di tempatnya berdiri kini hanya tersisa setangkai kecil tanaman berdaun aneh, berwarna hijau tua dengan urat-urat keemasan. Tanpa pikir panjang, ia menggali sedikit tanah dan menanamnya di sana, di bawah pohon besar itu. "Biar jadi tanda terima kasihku," ucapnya lirih. Sore itu, Darmiji pulang dengan langkah ringan. Tapi ketika ia menoleh sekali lagi ke arah pohon besar, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Di antara akar-akar beringin itu, tampak bayangan puluhan sosok kecil, samar tapi nyata, sedang berdiri memandangnya. Mereka tidak menakutkan. Wajah-wajah mereka damai, bahkan tersenyum. Salah satunya melambaikan tangan kecil ke arah Darmiji sebelum perlahan lenyap bersama cahaya sore. Ia tak tahu apakah itu hanya khayalan atau bukan, tapi hatinya terasa hangat. Seperti ada yang menegaskan bahwa ia tak sendirian. Beberapa hari kemudian, Darmiji memutuskan memperluas lagi kebunnya. Ia menyewa lahan kosong di pinggir desa, milik seorang janda tua bernama Bunarti yang hidup sebatang kara. Darmiji menanam sayur di sana dan berjanji membagi 2 hasil panen. Awalnya Bunarti ragu, tapi setelah melihat sayur pertama tumbuh subur dalam 2 minggu, ia terharu sampai meneteskan air mata. "Mas Darmiji, aku pikir tanah ini udah mati, tapi ternyata masih bisa hidup lagi. Matur nuwun nak." Darmiji hanya tersenyum. "Rezeki itu milik bersama, Bu. Selama kita mau kerja dan berbagi, tanah pasti kasih balasan." Kabar itu pun menyebar. Dalam waktu singkat, beberapa warga lain datang menawarkan lahannya yang terbengkalai agar digarap bersama. Darmiji tak menolak, tapi ia hanya mau jika pembagian hasilnya adil. Begitulah, perlahan-lahan ia membangun kebun rakyat, bukan untuk menimbun kekayaan, tapi agar semakin banyak orang bisa hidup layak dari hasil bumi yang tumbuh subur. Namun, malam-malam tertentu, ketika angin bertiup pelan dari arah barat, Darmiji kadang mendengar suara samar dari kejauhan. Suara perempuan tua itu seolah berbisik dari balik pepohonan. "Selama kau berbagi, kami akan menjaga.
dan setiap kali mendengarnya, Darmiji hanya tersenyum. Ia tahu, kampung misterius itu mungkin tak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya berpindah tempat, tinggal di dalam kebunnya, bersama semangat orang-orang yang masih mau menanam dan memberi.